kepada seluruh masyarakat, wabil khusus masyarakat Purworejo, wabil khusus masyarakat yang ada di Wadas. Karena kejadian kemarin mungkin ada yang merasa betul-betul tidak nyaman. Saya minta maaf dan saya yang bertanggung jawab. Rencana pembangunan waduk atau bendungan bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah merupakan salah satu proyek strategis nasional pemerintah pusat. Atas rencana pembangunan bendungan bener tersebut, Ganjar memohon maaf kepada warga Wadas. Tidak usah saling menyakiti hati perasaan warga, diajak rembukan semuanya. Nanti panjenengan yang sudah mendapat ganti rugi, uangnya jangan dipakai sembarangan untuk beli tanah atau rumah pengganti, kata Ganjar seperti dilansir kompas.com. Ganjar pun prihatin atas peristiwa yang terjadi di Wadas, termasuk adanya sejumlah warga yang diamankan oleh polisi. Ganjar sudah meminta kepolisian untuk membebaskan warga. Saya intens komunikasi dengan Kapolda, Wakapolda, dan lainnya, memantau perkembangan yang ada di Purworejo, khususnya Wadas. Kami sudah sepakat masyarakat yang diamankan kemarin hari ini akan dilepas untuk dipulangkan, ujar Ganjar. Proses panjang terkait rencana pembangunan bendungan bener sudah ditempuh Ganjar. Selama proses itu, dia mengklaim telah membuka lebar ruang dialog kepada masyarakat, khususnya warga yang masih menolak. Beberapa kali Ganjar mengajak Komnas HAM untuk menjebataninya, karena Komnas HAM menjadi institusi netral. Ganjar minta warga yang setuju dan belum setuju dihadirkan. Tapi sayangnya saat dilakukan dialog, pihak yang belum setuju tidak hadir. Kami sangat menunggu-nunggu sehingga kami bisa memberi ruang, bisa mendengarkan apa yang kemudian kami sampaikan dan kami jawab. Kami selalu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi agar pekerjaan ini mulus, ujar Ganjar. Nah, sebaiknya Gubernur Jawa Tengah ikuti jejak Jokowi merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari yang hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka. Jokowi melakukan komunikasi langsung secara rutin dan terbuka kepada masyarakat, khususnya kepada para pedagang kaki lima atau PKL. Seperti dilansir tribunnews.com, di bawah kepemimpinan Jokowi, Solo mengalami perubahan yang pesat dengan menerapkan branding Solo The Spirit of Java. Jokowi mampu mendongkrak prestasi kota Solo. Namun langkah yang tergolong fenomenal yang pernah Jokowi lakukan adalah dalam hal merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka. Berawal pada tahun 2005, ketika Jokowi yang baru dilantik menjadi wali kota Solo membentuk sebuah tim kecil untuk mensurvei keinginan warga kota Solo. Dari hasil survei ditemukan bahwa kebanyakan orang Solo ingin pedagang kaki lima yang memenuhi jalan dan taman di pusat kota disingkirkan. Jokowi memang sudah mempunyai program untuk menjadikan Solo layaknya Singapura, sebuah kota yang bersinar dengan wisata belanjanya. Karena itu, ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota menjadi kunci utama. Namun hasil survei tersebut membuat Jokowi menghadapi dilema. Di satu sisi,
Dia merupakan seorang wali kota baru yang tidak ingin memancing konflik dengan para PKL di awal masa kepemimpinannya. Namun di sisi lain, dia tidak dapat menutup mata untuk merespon keinginan sebagian masyarakat Solo yang ingin para PKL dipindahkan dari jalan-jalan dan taman. Jokowi kemudian memutuskan bahwa para PKL itu harus direlokasi, namun dengan cara yang strategis dan hati-hati. 3 wali kota sebelumnya terbukti tidak mampu melakukan relokasi. Para pedagang kaki lima mengancam akan membakar kantor wali kota jika mereka digusur. Di Solo, ancaman bakar bukan sekedar gertak sambal. Sejak dibangun, kantor wali kota Solo sudah 2 kali dibakar, yakni pada tahun 1998 dan 1999. Secara kultural, memang masyarakat Solo dikenal sebagai masyarakat yang lembut dan santun. Namun diakui juga bahwa masyarakat Solo sangat mudah terbakar emosinya. Sebagai pengusaha mebel selama 18 tahun, Jokowi memiliki pengalaman dalam melakukan lobby dan negosiasi bisnis yang disebutnya lobby meja makan. Strategi ini kemudian dilakukan sebagai bentuk komunikasi politiknya. Targetnya sudah jelas, yakni para PKL di daerah Banjarsari, kawasan elit di Solo. Di sana terdapat 989 pedagang yang tergabung dalam 11 paguyuban. Kemudian Jokowi mengundang dan mengajak makan para koordinator paguyuban di Loji Gandrung, rumah dinas wali kota. Pada pertemuan pertama ini, tidak ada pembicaraan mengenai relokasi. Jokowi sama sekali tidak menyinggungnya. Dia beranggapan hal itu belum waktunya disampaikan. Makan bersama seperti itu berlanjut hingga pertemuan yang ke-53, di mana Jokowi hanya makan bersama dan bersilaturahmi kepada para PKL. Baru pada jamuan ke-54, di mana saat itu semua PKL yang hendak dipindahkan hadir, Jokowi mengutarakan niatnya untuk merelokasi mereka. Ketika Jokowi mengungkapkan hal itu, tidak ada seorang pedagang pun yang menolak. Mereka setuju dengan kebijakan yang diambil Jokowi sepanjang mereka mendapatkan tempat yang baru untuk berdagang. Jokowi berjanji akan memberikan lokasi baru dan nantinya para pedagang hanya akan membayar biaya retribusi sebesar Rp2.600 per hari di tempat baru yang suasananya lebih bagus dari tempat para PKL berdagang sekarang. Dengan retribusi sebesar itu, modal pemerintah sebesar Rp9,8 miliar untuk membangun lokasi baru diperkirakan dapat kembali pada kurun waktu 9 tahun. Bukan hanya itu, Jokowi juga mempromosikan tempat berdagang baru itu selama 4 bulan di media lokal. Jokowi juga memperluas jalan menuju pasar dan membuat 1 trayek angkutan kota baru. Hasilnya, Jokowi berhasil menata ulang pasar, di antaranya Pasar Klitikan Notoharjo, Pasar Nusukan, Pasar Kembalang, Pasar Sidodadi, Pasar Gading, Pusat Jajanan Malam Langen Bogan, serta Pasar Malam Ngarsapura. Saat relokasi dilakukan, Jokowi menggelar arak-arakan sepanjang jalan menuju Pasar Klitikan dengan iringan musik keliningan khas Solo. Jokowi juga menghadirkan prajurit keraton agar timbul rasa kebanggaan pada diri para PKL. Faktanya, para PKL sangat legowo saat pindah lokasi ke tempat yang baru. Bahkan konsumsi dan perlengkapan arak-arakan
mereka biayai sendiri. Ini jarang terjadi di daerah lain yang biasanya relokasi selalu bersinggungan dengan kekerasan. Sebanyak 989 PKL dipindah tanpa gejolak. Bahkan secara antusias, para PKL itu mendukung program pemerintah dengan sukacita. Ini merupakan sebuah terobosan yang mengagumkan. Jokowi menyatakan bahwa para PKL itu bersedia pindah, bukan karena mereka sudah diajak makan, namun karena para PKL itu merasa dimanusiakan oleh pemimpinnya. Begitu kira-kira Pak Ganjar. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.